الحمد لله الذي كتب علينا الصيام وسن لنا القيام وأمدنا بكثير من النعم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأنام منبع أسرار العلوم والحكم وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته إلى يوم الزحام. أما بعد فقد قال عز من قائل في كتابه الجليل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن صيامنا جنة لأعدائنا الحقيقي، وهي أربعة عند علماء أهل السنة والجماعة، وهي الشيطان والدنيا والhawa والنفس. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain tujuan mulia kita menjadi hamba Allah, hamba yang berkualitas adalah hamba yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah singkat kali ini kami akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama tentang manfaat puasa untuk mengasah batin kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Jumat kali ini kita berada pada ujung Jumat di bulan Ramadan. Sungguh hari yang sangat mulia. Di akhir-akhir kita berada di bulan Ramadan ini, kita dianugerahi masih bisa melaksanakan sholat Jumat. Sungguh nikmat yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini yang kita lakukan, tapi intinya kita diperintah oleh Allah sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 183 tadi yang saya sebutkan, berpuasa supaya kita bertakwa. Al-Imamul Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwasannya kalimat takwa tidak sekedar melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan, tapi takwa lebih kepada perlindungan, atau dalam bahasa Arabnya akar kata takwa adalah wiqayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-siyamu junnah. Puasa adalah perisai, puasa adalah tameng untuk
menjadikan mata hati kita supaya lebih tajam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Islam, kita tidak diperintah untuk mencari musuh. Justru di mana-mana kita diperintah untuk golek bolo, golek dulur, mencari siapapun itu sebagai saudara kita. Akan tetapi ada 4 musuh kita yang selalu mengintai dalam kehidupan kita yang perlu kita waspadai. Musuh kita bukanlah orang kafir, non-muslim, sungguh sangat salah. Apalagi orang-orang yang sesama Islam, hanya beda kaos, beda organisasi, beda partai politik. Ini bukan musuh kita. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah, musuh kita ada 4 yang bisa kita taklukkan dengan kualitas puasa kita. Yang pertama adalah syaitan. Syaitan sebagai musuh kita, akan tetapi syaitan bukanlah musuh utama. Syaitan hanyalah seorang provokator, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebagai musuh ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dengan dawuhnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, inna syaitana la yajri majrad dam, bahwasannya setan itu berada dalam aliran darah kita. Makanya seorang muslim tidak perlu takut kepada hal-hal yang menyeramkan yang sekarang sering diviralkan seperti demit dan lain-lain. Karena setan itu ada pada darah kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan resep, fal yusaddid asyaitan bisyam, atau dalam riwayat yang lain bil ju', maka lawanlah setan itu dengan rasa lapar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musuh kita yang kedua adalah dunia. Kalimat dunia, sering bayangan kita adalah materi, bayangan kita adalah kepemilikan, bayangan kita adalah mobil mewah, rumah yang indah dan sebagainya. Padahal menurut para ulama, dunia adalah kullu ma yushghiluka 'anillah. Apa-apa yang melalaikan kita dari Allah adalah dunia. Zahirnya kita sholat, tapi batin kita ingin ujub mendapatkan pujian manusia, itu juga dunia. Sungguh kita harus hati-hati. Makanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim yang saya bacakan tadi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika Ramadan datang, maka pintu surga dibuka. Wasuffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar, begitu juga pintu neraka ditutup. Akan tetapi kenapa masih ada kejahatan di bulan Ramadan? Inilah yang perlu kita waspadai. Musuh kita yang ketiga yaitu hawa. Hawa dengan hawa nafsu adalah sesuatu yang berbeda. Dalam bahasa kita, kamus bahasa Indonesia susah untuk disederhanakan, makanya sering disebut dengan hawa nafsu. Karena hawa ada yang baik, dalam akar kata bahasa Arab disebut dengan hawa yahwa, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat An-Najm, wan najmi idza hawa. Akan tetapi ada hawa yang tidak baik,
yaitu hawa yahwi atau keinginan yang selalu mengajak kepada kejahatan, keburukan dan tindak kriminal. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Hanya orang-orang yang terbebas dari provokasi setan dan mementingkan kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa melawan hawa. Kenapa hawa, dorongan, keinginan jahat begitu kuat? Tidak lain karena kita punya musuh yang paling utama. Musuhnya musuh, yaitu adalah nafsu kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, a'da aduwik nafsukal ladzi baina jambaik. Musuh utamamu bukan tetanggamu, bukan lawan politikmu, bukan non muslim, tapi nafsu ammarah bisu yang ada di dalam sanubarimu sendiri. Tidak heran dalam juz 13 bisa kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Oleh sebab itu, dengan adanya virus yang bernama nafsu ammarah bisu ini, mudah-mudahan hawa kita tidak mengendalikan nafsu kita. Kenapa? Karena dalam ayat surat An-Nazi'at yang saya bacakan tadi ada satu kekhawatiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, menyatakan nahnu fi zamanin an-nas al-hawa tabi'un lin-nas. Kita pada zaman ini bersama Rasulullah, hawa nafsu kita selalu di bawah naungan Al-Quran sehingga selamat. Akan tetapi Rasulullah menyatakan sayati alan nas, dan akan datang pada satu zaman nanti di akhir zaman, al-hawa an-nasu tabi'un lil hawa, yaitu Quran, ayat-ayat Tuhan yang sudah dipolitisir oleh manusia dengan hawa nafsu dan kepentingan masing-masing. Mudah-mudahan dengan puasa ini betul-betul kita terselamatkan dari musuh-musuh utama kita, sehingga kita betul-betul berada dalam posisi aman, posisi wiqayah, atau dalam bahasa yang sederhana darajatul muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada barokah dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala adh-dhatil muhammadiyyah al-latifatil ahadiyyah syamsi sama'il asrar wa madharil anwar wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila daril qarar. Amma ba'd,
فقد قال عز من قائل في كتابه الجليل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعن الصحابة أجمعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا آمنة مطمئنة سخاء رخاء. اللهم إنا نعوذ بك من الغباء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا هذه خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الاتحاد في صفوف المسلمين. اللهم ارزقنا على قلب رجل واحد بجاه سيدنا الرسول، جد لنا بالقبول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر.